Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dan terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, kesempatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu pemanfaatan terbaik dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah senantiasa mempelajari agama kita yang mulia. Lebih spesifik lagi, senantiasa mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga senantiasa kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua, dan tidak ada jalan yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti petunjuk beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di pertemuan kita yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Al-Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin sebagai penjelas dari kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan alhamdulillah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan 6 bab awal dari Kitabut Tauhid. Alhamdulillah di pertemuan kita di sore hari menjelang malam ini kita melanjutkan ke bab yang baru. Ke bab yang baru, meskipun bab yang baru ini masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Terlebih dahulu kita dengarkan bab ini dibacakan dari judul babnya, begitupun dalil yang pertama. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab ma jaa'a fi ar-ridha wat-tama'im. Fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يغفين بغضبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال السائل رحمه الله: قول المؤلف باب ما جاء في الرقاع والتمائم. لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك، لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس الحلقة والخيط، ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء. أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك، لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. وصل إلى التمائم. قوله الرقى جمع رقية، وهي القراءة، ويقال رقى عليه بالألف من القراءة، ورقية عليه بالياء من الصعود. قوله التمائم. قوله التمائم جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم يروا أنه يتم بها دفع العين. Naam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab yang menjelaskan tentang perkara ruqyah dan tamimah. Perkara ruqyah dan tamimah. Tamimah adalah jimat. Kalau sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di antara bentuk ruqyah atau di antara bentuk jimat, ya, menggunakan al-khayt, benang dan sebagainya, yang kemudian diyakini jimat tersebut bisa mengangkat bala atau menolak bala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara yang banyak tersebar di penjuru dunia, khususnya di tengah-tengah kaum muslimin, menggantungkan atau memakai jimat. Dipakai oleh anak-anak, begitupun dipakai oleh orang-orang dewasa. Bahkan kita tidak jarang menemui jimat itu digunakan atau dipakai di rumah-rumah kaum muslimin, di kendaraan-kendaraan kaum muslimin, bahkan di hewan-hewan ternak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat tersebut mereka gunakan dengan niat agar terhindar dari gangguan, agar terhindar dari bencana, agar terhindar dari penyakit ain dan yang lainnya, dan alasan-alasan yang lainnya. Keyakinan yang mengakar di tengah-tengah kaum muslimin ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah hal yang baru. Bukan hal yang baru. Namun sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan ini disimpulkan dari tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, yang mengingatkan akan bahaya orang-orang yang menggunakan jimat. Dan di riwayat di bab sebelumnya disebutkan bahwasanya jimat merupakan kesyirikan yang akan menggelincirkan orang-orang yang menggunakan jimat tersebut. Namun sangat disayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini, hingga saat ini, penggunaan jimat ini
masih sangat populer, masih sangat terkenal, bahkan merupakan hal yang biasa-biasa saja. Kita akan temukan di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa penggunaan jimat ini adalah hal yang biasa-biasa saja, hal yang lumrah, terutama di kalangan masyarakat awam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari ilmu, yang masih dikuasai dengan kejahilan. Lebih daripada itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan ada di antara dai-dai yang mengaku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ikut memotivasi, ikut memberikan sokongan terhadap penyebaran jimat-jimat yang ada di sekitar kaum muslimin hari ini. Bahkan ada di antara mereka yang mengaku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, profesi utamanya adalah menjual jimat. Menjual jimat-jimat dengan harga yang berbeda-beda, berdasarkan fungsi dan keampuhan yang dimiliki oleh jimat-jimat tersebut menurut kedangkalan akal-akal mereka, menurut kepicikan akal-akal mereka. Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Kenyataan yang sangat menyedihkan. Bagaimana kemudian tradisi dan kebiasaan buruk kaum jahiliyah. Ini tradisi kebiasaan buruk yang sudah ada di tengah-tengah kaum jahiliyah bisa tetap ada, bahkan bisa tetap eksis di masyarakat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, begitupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada di tengah-tengah kita. Berada di tengah-tengah kita. Mudah bagi kita untuk mengakses Al-Qur'an. Mudah bagi kita untuk mengakses hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan bukti nyata, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan jauhnya kebanyakan masyarakat Islam dari ilmu tentang agamanya itu sendiri, tentang agama Islam yang sebenarnya, tentang agama Islam yang hakiki. Wallahul musta'an. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara yang semestinya menjadikan motivasi bagi kita untuk terus belajar, mempelajari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengakuan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah bukan hanya sekedar lisan kita saja yang mengaku seperti itu, tetapi dibuktikan juga dengan anggota badan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaan jimat ini semakin merajalela ketika banyak dari masyarakat yang kemudian ingin mengambil jalan pintas. Ini salah satu sebab utamanya. Banyak dari masyarakat, banyak dari orang-orang yang beriman ingin mengambil jalan pintas atau jalan yang praktis terkait dengan masalah-masalah duniawinya, terkait dengan urusan-urusan dunianya. Mereka ingin terlindungi, mereka ingin sukses lebih cepat, mereka ingin kaya, mereka ingin sehat selalu, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tanpa berusaha menempuh sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat yang kita jelaskan di bab sebelumnya. Akhirnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan temui orang-orang yang menggunakan jimat dengan penuh keyakinan. Mereka kemudian berbondong-bondong pergi ke sebagian orang yang mereka anggap sebagai ustadz,
yang mereka anggap sebagai guru, yang mereka anggap sebagai kiai, yang menjual jimat keris, yang menjual jimat penglaris, yang menjual jimat penangkal. Kenapa mereka percaya? Karena orang yang menjual jimat-jimat tersebut adalah orang yang digurukan, orang yang digelari oleh masyarakat sebagai guru yang mengajarkan agama kepada masyarakat, Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gayung pun bersambut sehingga makin merajalela praktek kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya berkenaan dengan penggunaan jimat. Maka di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berikan kepada hamba-hambanya yang Allah berikan hidayah kepada mereka, dengan terus kita berusaha, berupaya untuk menyebarkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dipahami oleh salafun salih, sehingga mulai satu persatu dari hambanya Allah Subhanahu wa taala mulai tersadar akan kelirunya, salahnya orang-orang yang menggunakan jimat, dan mereka mulai sadar bahwa menggunakan jimat itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jimat itu sama sekali, atau menggunakan jimat itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali bukan dari ajaran agama Islam. Bukan dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bab ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan penyempurna bagi bab sebelumnya. Ya, bagi bab sebelumnya, karena masih berkaitan tentang jimat. Masih berkaitan tentang jimat. Hanya saja bab yang baru ini menjelaskan lebih detail tentang contoh-contoh jimat. Bab yang akan kita bacakan, yang akan kita pelajari ini menjelaskan lebih detail tentang contoh-contoh jimat. Ya, judul bab ini sebagaimana dijelaskan tadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuka dengan kalimat minasyirk, tidak dibuka dengan kalimat termasuk kesyirikan. Berbeda dengan bab sebelumnya, dengan tegas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuka dengan kalimat minasyirk. Artinya di antara bentuk kesyirikan atau termasuk kesyirikan, labsul halaqa wal khayt, menggunakan gelang, menggunakan benang, menggunakan jimat yang diyakini bisa mengangkat bala atau bisa menolak bala. Kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Bab ini masalah tentang ruqyah dan jimat. Masalah tentang ruqyah dan jimat. Bab ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga membahas tentang ruqyah. Juga membahas tentang ruqyah. Dan sebagaimana yang kita pahami bersama, tidak semua bentuk ruqyah itu adalah kesyirikan. Bahkan ada di antara bentuk ruqyah yang disyariatkan. Ya, ada yang disyariatkan. Berbeda halnya dengan yang dibahas pada bab sebelumnya, yaitu memakai gelang untuk menolak bala, yang sudah pasti merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang menggunakannya terjerumus ke dalam syirik kecil, dan bisa jadi orang yang menggunakan jimat tersebut
terjerumus ke dalam syirik besar. Nah, kemudian fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab As-Sahih. Yang dimaksud di sini kitab As-Sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan atau dalam satu safar. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk memeriksa semua orang yang bersafar menggunakan kendaraan dengan yang bersafar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tunggangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar jangan sampai ada yang tersisa di leher unta kalung dari tali busur panah. Kalung dari tali busur panah atau kalung apa saja, melainkan harus diputus, harus dihilangkan, harus dipotong. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab ini mengajak kita untuk lebih detail, untuk lebih spesifik mengetahui praktek-praktek kesyirikan yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, jika bab sebelumnya fokus pada jimat yang bisa atau yang dianggap bisa, diyakini bisa menyembuhkan penyakit fisik pada manusia, ya, seperti gelang yang digunakan bagi orang yang terkena penyakit demam, sebagaimana disebutkan di bab sebelumnya, maka bab ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memperluas cakupannya. Ya, berkenaan dengan perlindungan gaib untuk harta benda, begitupun hewan ternak. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang mulia ini ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkenaan dengan hadis yang mulia ini. Kiladatum min watarin, itu merujuk kepada kalung yang terbuat dari tali busur panah yang sudah tidak digunakan lagi, yang sudah usang atau yang sudah putus. Orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan jika mereka memiliki tali busur panah yang sudah lama digunakan untuk berperang, kemudian tidak digunakan lagi, maka tali busur tersebut tidak mereka buang. Mereka simpan tali busur tersebut. Mereka meyakini bahwa tali busur tersebut memiliki kekuatan. Karena selama ini digunakan untuk berperang. Ya. Jadi diyakini bahwa tali busur tersebut memiliki kekuatan. Maka mereka kemudian, yang mereka lakukan pada saat itu, tali busur tersebut kemudian dikalungkan di leher unta, di leher kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan pada saat itu. Hewan-hewan ternak yang mereka pelihara pada saat itu. Banyak juga digunakan di leher kuda-kuda kesayangan mereka. Kuda-kuda kesayangan mereka. Apa tujuannya? Untuk menolak penyakit ain. Penyakit mata jahat. Atau secara umum
mencegah hewan tersebut dari mara bahaya. Maka disinilah kelihatan ketegasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan bagaimana tindakan beliau alaihi salatu wassalam saat sedang safar, saat sedang perjalanan jauh, di mana di momen tersebutlah banyak di antara sahabat-sahabat beliau yang ikut bersafar dengan beliau menggunakan tunggangan-tunggangan kesayangan mereka, menggunakan unta-unta mereka, menggunakan kuda-kuda mereka. Disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya di antara penanaman nilai-nilai tauhid di tengah-tengah sahabatnya. Kemudian beliau mengutus seorang untuk berkeliling di semua rombongan yang bersafar bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap menemukan kalung yang tertempel, yang dipasangkan di hewan, di kendaraan yang mereka tunggangi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dipotong, untuk dihilangkan. Ini menunjukkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran penting di dalamnya bahwa ketika kita memiliki wewenang, seperti misalnya kepala rumah tangga, ya, atau pemimpin atas bawahan-bawahan kita, maka wajib bagi kita untuk berusaha mengingkari kemungkaran. Dalam hal ini, menghilangkan simbol-simbol kesyirikan dengan tangan kita sendiri, dengan kekuasaan, dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nah, fadhal. Qawluhu asbarihi as-sabaru mufaraqatu mahallil iqamati وسمي سفرا لأمرين الأول حسي وهو أنه يسفر ويظهر عن بلده بخروجه من البلاد. الثاني معنوي وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشف عنها، وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. Naam. Qauluhu, perkataan beliau, asfarihi, as-safar mufaraqatu mahallil iqamah wa summiya safaran li amrayn. Perkataan beliau asfarihi, perjalanan-perjalanannya. As-safar maknanya adalah meninggalkan tempat bermukim. Meninggalkan tempat kita bermukim, dan ia dinamakan sebagai safar karena dua hal. Pertama, secara fisik atau secara hissi, yang artinya adalah secara tampak, secara terbuka, disebut sebagai yusfiru. Terlihat dari negerinya, karena ia telah keluar dari batas bangunan-bangunan atau keluar dari batas perkampungannya. Yang kedua, secara maknawi, yaitu bahwasanya safar itu menampakkan. Yusfiru itu juga artinya menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan akhlak seseorang. Khususnya menampakkan akhlak seorang laki-laki, yaitu menyingkap akhlaknya, menyingkap kebiasaannya. Dan banyak manusia, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui watak aslinya, tidak diketahui akhlaknya,
tidak diketahui kebiasaannya, tidak diketahui tabiatnya, kecuali kita melakukan safar bersama dengan orang tersebut. Ya, bersama dengan orang tersebut. Kita melakukan perjalanan jauh, kita bersamanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Disitulah baru kemudian kita bisa mengetahui watak asli orang-orang tersebut. Di sini Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan definisi secara bahasa dari kalimat as-safar yang memiliki arti yang sangat mendalam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara fisik tadi orang yang safar itu tersingkap dari perlindungan rumahnya. Ya, secara fisik. Jadi dia tersingkap dari dia berlindung di rumahnya. Secara maknawi, safar itu menyingkap watak asli seseorang. Oleh karenanya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seseorang yang memuji kesolehan temannya. Ya, ada seseorang yang memuji kesolehan temannya di hadapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bertanya kepadanya, apakah engkau pernah bersafar bersamanya? Apakah engkau pernah bersafar bersamanya? Engkau memuji kesolehan temanmu tersebut. Ditanyakan Umar kepada orang yang memuji kesolehan temannya tersebut. Apakah engkau pernah bersafar dengannya? Dia menjawab, aku belum pernah bersafar dengannya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kalau seperti itu, engkau belum betul-betul mengenalnya. Kalau seperti itu, engkau belum betul-betul mengenalnya. Di saat safar, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang kelelahan, ketika orang yang bersafar itu, safar ini qit'atun minal adzab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari azab. Karena saat kita kelelahan, saat kita kelaparan, saat kita misalnya kurang tidur, saat kita jauh dari zona nyaman kita, jauh dari zona nyaman kita, disitulah topeng kesopanan akan terbuka. Disitulah watak asli seseorang akan terbuka, akan kelihatan. Akan kelihatan siapa yang egois, ya, siapa yang egois, siapa yang pemarah, siapa yang benar-benar berakhlak dengan akhlak yang baik, siapa yang benar-benar berakhlak dengan akhlak yang lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Maka benar apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, kalau engkau belum bersafar dengan seseorang, bahkan orang yang engkau puji sekalipun, artinya engkau belum mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Nah, fadhal. قوله قلادة من وتر أو قلادة شق من الراوي والأولى الجهل لأن القلائد كانت تتخذ من الأوثان ويعتقدون أن ذلك يرفع العين عن البعيد وهذا اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شركي لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تقطع هذه القبائل أما إذا كانت هذه القلادة من غير قدر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره. وصل. قوله في رقبة بعير
ذكر البعير لأن هذا هو الذي كان منتشرا حين ذلك حين ذلك حين ذاك حين ذاك فهذا القيد بناء على الواقع عنده فيكون كالتمثيل وليس بمخصص. بمخصص. Naam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu, perkataan beliau di dalam hadis, kiladatum min watrin au kiladah, kalung dari tali busur panah atau kalung apa saja. Ini adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ini adalah keraguan dari perawi dalam mengingat redaksi hadis. Dan lafal yang pertama, kalung dari tali busur, adalah yang lebih roji, yang lebih kuat. Karena kalung-kalung pada zaman jahiliyah itu kebanyakan dibuat dari tali-tali busur panah, dan mereka meyakini bahwa hal tersebut dapat menolak penyakit ain dari unta. Dan ini adalah keyakinan yang fasid, keyakinan yang salah, keyakinan yang rusak. Karena ini merupakan bentuk bergantung kepada sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk kita bergantung kepadanya. Dan tentang perkara ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan di bab sebelumnya bahwa bergantung pada sesuatu yang bukan sebab syar'i, begitupun sebab qadari, sebab logis, sebab medis, itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketergantungannya tersebut, ia telah menetapkan sesuatu sebab pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan sebagai sebab. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i begitupun secara qadari. Hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta ini. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kalung-kalung tersebut dipotong, dihilangkan, diputuskan. Namun kemudian beliau melanjutkan, adapun jika kalung ini atau jika kalung tersebut terbuat dari selain tali busur panah dan ia hanyalah digunakan untuk menuntun atau mengendalikan hewan, sebagaimana tali hewan yang kita gunakan hari ini. Ya, kita gunakan untuk menuntun hewan. Kita gunakan untuk mengendalikan hewan, supaya mengendalikan sapi misalnya, supaya tidak pergi kemana-mana. Kita ikatkan dengan tali tersebut. Maka kata beliau, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada dasarnya boleh-boleh saja. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Karena kita lihat manfaatnya. Kita sadari dan kita indrai manfaat dari apa yang kita lakukan. Karena tidak ada keyakinan yang rusak di dalamnya. Dan orang-orang banyak melakukan hal tersebut ya dari bahan wol atau yang selainnya. Kemudian perkataan beliau dari hadis di leher unta. Beliau menyebutkan unta, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unta secara spesifik karena inilah yang lazim tersebar atau banyak digunakan pada waktu itu. Maka batasan kaidah yang disampaikan oleh Syekh, batasan penyebutan unta ini dibangun berdasarkan realita yang ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Sehingga dia juga berfungsi sebagai contoh. Dia berfungsi sebagai contoh, sebagai permisalan saja, bukan sebagai pengkhususan. Artinya hanya berlaku bagi unta saja. Baru disebutkan sebagai jimat,
kalau dipakaikan di leher unta saja. Tidak. Penyebutan unta di sini hanya sebagai penyebutan contoh saja. Ya, maka berlaku di mana saja. Berlaku di mana saja. Penyebutan suatu contoh yang disesuaikan dengan realita kebiasaan masyarakat pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau disebutkan satu contoh berdasarkan realita yang terjadi pada saat itu, maka konsekuensinya tidak dibatasi hukumnya hanya pada contoh tersebut. Ya, tidak dibatasi hukumnya hanya pada contoh tersebut. Nabi secara spesifik menyebutkan unta dan Nabi secara spesifik menyebutkan tali busur. Bukan berarti jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan jimat ini hanya berlaku untuk unta saja. Hanya berlaku untuk unta saja. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unta? Karena pada saat itu untalah aset di antara aset yang paling berharga dan kendaraan utama para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, ini aset yang berharga. Hari ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aset yang berharga itu bisa jadi berubah bentuk. Betul? Bisa jadi berubah bentuk. Ya, kalau kita lihat ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aset itu bisa berubah menjadi, sekarang hari ini unta berubah menjadi motor, berubah menjadi mobil. Yang tadinya tali busur, sekarang berubah menjadi apa biasanya? Ya, tasbih yang digantungkan di mobil. Tasbihnya tidak masalah. Yang masalah yang menggantungkan di mobil tersebut dan memiliki keyakinan, kalau saya menggantungkan tasbih ini di mobil, mobil ini akan lebih mendapatkan keselamatan dibandingkan tidak menggantungkan tasbih. Jadilah tasbih itu sebagai jimat. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyesuaikan dengan kondisi yang banyak terjadi pada saat itu. Itu hanya contoh saja. Nah, namun berlaku juga pada kendaraan, pada mobil, rumah dan lain sebagainya sampai hari ini. Dan bentuk jimatnya juga bukan hanya terbatas pada tali busur saja, tetapi segala benda-benda yang dijadikan sebagai sebab, yang diyakini bahwa benda tersebut bisa mengangkat bala, bisa menahan bala, atau bisa mendatangkan manfaat. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kita jelaskan di pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terus berusaha, berjuang, berada terus di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hidup kita di dunia yang fana ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.